Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab hari ini terdapat dalam pasal 43 dan 44. Dikisahkan setelah beberapa waktu lamanya sejak kembali dari Mesir, persediaan makanan dari keluarga Yakub pun habis, dan mereka harus pergi kembali ke Mesir. Namun Yusuf sebagai kepala negeri itu telah mengingatkan mereka bahwa untuk kembali harus datang dengan anak bungsu, yaitu Benyamin. Dan kemudian Yehuda menerangkan permasalahan yang ada dan menawarkan diri sebagai pengganti dan penanggung dosa jika Benyamin tidak kembali kepada Yakub. Dan Yakub pun memberikan izin. Mereka kembali ke Mesir dan di sana disambut baik oleh Yusuf. Kemudian setelah mereka melakukan perjamuan, maka kembalilah mereka ke rumah Yakub. Ketika hendak kembali, ternyata Yusuf sudah berencana menahan Benyamin. Dan saat mereka sudah berjalan pergi, maka para pengawal Yusuf mengejar dan mengecek isi karung mereka, dan kedapatanlah piala Yusuf dalam karung Benyamin. Dan di sini Yehuda tampil menjelaskan kejadian sebenarnya bagaimana Benyamin dapat dibawa ke Mesir, dan kemudian Yehuda pun memberikan dirinya kepada Yusuf sebagai pengganti Benyamin, seperti yang terdapat dalam pasal 44 ayat 32 sampai 34. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Dari pasal di atas dapat kita lihat bagaimana Yehuda tampil menjadi pembela, tampil menjadi penanggung dan pengganti, baik bagi si bungsu maupun saudara-saudaranya. Di sini respon yang ditunjukkan oleh Yehuda jelas berbeda dengan respon yang ditunjukkan oleh Ruben sebagai yang sulung dalam pasal 42 ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Ruben justru menyalahkan sikap dari saudara-saudaranya. Sikap ini jelas seperti yang ditunjukkan oleh nenek moyangnya ketika manusia ditanya oleh Allah siapa yang melanggar, siapa yang berbuat dosa, dan manusia pun mulai menyalahkan orang lain atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Ruben juga memberikan respon terhadap kondisi kepada Yakub dengan cara menjadikan kedua anaknya untuk dibunuh oleh Yakub dengan maksud untuk menunjukkan ketepatan janjinya. Dalam pasal 42 ayat 37, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Jelas ini adalah respon yang tidak Allah kehendaki. Ketika telah berada pada kondisi bersalah, lalu mulai menyalahkan orang lain, mulai mencari pembenaran, dan bahkan mengorbankan orang lain. Respon yang benar ditunjukkan oleh Yehuda ketika Yehuda mengingatkan akan pesan Yusuf untuk membawa Benyamin. Dan ketika Israel atau Yakub tidak mengizinkan Benyamin ikut, maka Yehuda pun memberikan dirinya sebagai penanggung dosa atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dan tidak menyalahkan orang lain, dan Yehuda mengambil tanggung jawab sebagai penanggung. Jadi dapat kita lihat bahwa Yehuda memperhatikan keberlangsungan hidup dari keluarga Yakub, bahkan sebagai pengganti ketika Benyamin hendak ditahan. Konsep ini mengingatkan kita akan bagaimana Kristus menjadi penanggung dosa kita dan menjadi pengganti bagi kita yang seharusnya berada di atas kayu salib. Kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah orang berdosa yang sudah sepantasnya untuk dihukum. Namun oleh kasih karunia Allah Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus dosa kita, sebagai pengganti kita menerima cawan murka Allah, sehingga kita anak-anaknya yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah memiliki hidup yang kekal. Saudara, Nabi Yesaya menuliskan bagaimana Kristus menjadi penebus dosa-dosa kita agar kita diselamatkan menjadi miliknya. Yesaya 53 tertulis, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan,
Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ini adalah kabar baik. Inilah berita Injil yang menyelamatkan saudara dan saya, yaitu Allah Bapa kita yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, Yahweh Ehad, El Elyon, El Olam, El Shaddai, Yahweh Nisi, Yahweh Raha, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Shalom, Yahweh Sabaoth, Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, telah menyatakan diri bagi dunia. Allah itulah yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar tak terbatas dengan cara mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba demi menjadi penanggung dosa manusia, dengan jalan Allah yang mengambil rupa yaitu Yesus Kristus, membatasi dirinya dalam mempergunakan atribut-atribut keilahiannya, sehingga Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna bagi pendamaian dosa dan menjadi pengganti yang dapat memuaskan murka Allah atas dosa-dosa manusia. Saudara, saya ingin beritahu bahwa Yesus Kristus telah memberikan nyawanya mati bagi saudara, dan pengampunan di dalam Tuhan Yesus tersedia bagi saudara. Siapapun saudara, dalam kondisi apapun, bahwa saudara dapat diampuni, saudara dapat dipulihkan. Asal saudara mau datang membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Agar setiap orang yang percaya dengan mulut dan mengaku dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.